Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas malaikat yang menjadi manusia. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dua orang malaikat tersebut, yakni Harut dan Marut, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi untuk memerangi ilmu-ilmu sihir yang merajalela di negeri Babylon. Orang-orang beriman dan bertakwa pada waktu tersebut mulai terdesak oleh para penganut ajaran setan ini. Dan situasi kerajaan Babylon pun menjadi resah karena ahli-ahli sihir setan ini mulai melebarkan pengaruhnya ke istana. Sementara itu, di langit terjadi insiden beberapa malaikat sedang membicarakan mengenai kejahatan dan kerusakan manusia. Para malaikat berkata, "Anak-anak Adam itu, engkau jadikan mereka makhluk pilihanmu di bumi, tetapi mereka mendurhakaimu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, jika aku turunkan kamu ke sana dan aku bentuk kamu seperti pembentukan mereka, niscaya kamu akan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan juga." Para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, wahai Tuhan, takkan mungkin kami mendurhakaimu." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Malaikat berkata, "Kami lebih patuh kepada engkau dibanding anak keturunan Adam." Kepada malaikat Allah berfirman, "Panggillah kemari dua malaikat. Aku akan turunkan mereka ke bumi hingga kamu dapat melihat apa yang dilakukan kedua malaikat tersebut." Allah berfirman kepada malaikat, "Pilihlah dua yang termulia antara kamu." Malaikat menjawab, "Tuhanku, biarlah Harut dan Marut yang melakukannya." Harut dan Marut pun diturunkan ke bumi dan dengan diberi sifat-sifat yang sama seperti yang melekat pada manusia, seperti nafsu, syahwat, akal, dan lain-lain. Demikianlah Allah menunjukkan kebijaksanaannya. Allah mengutus dua dari para malaikat yang sedang berdiskusi tadi ke bumi dengan dibekali hawa nafsu yang juga dimiliki manusia lainnya. Mereka turun ke bumi dengan membawa tugas, yaitu mengajarkan manusia pengetahuan ilmu sihir yang tujuannya adalah untuk melawan ilmu-ilmu sihir setan, sekaligus mengajarkan manusia kebaikan. Inilah ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Harut dan Marut. Mereka para setan mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mulailah misi mereka mengajarkan orang-orang di kerajaan Babylon beberapa pengetahuan ilmu sihir dan cara melawan ilmu sihir setan. Singkat cerita, setelah kedatangan Harut dan Marut, maka terjadilah gerakan perlawanan rakyat terhadap para ahli sihir setan. Akhirnya, para ahli sihir setan pun berhasil dikalahkan dan tersingkir dari Babylon. Penguasa kerajaan Babylon kemudian mengumumkan larangan keras bagi warganya untuk mempelajari ilmu-ilmu sihir setan lagi. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kedua malaikat tersebut mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Akhirnya, sebagai penghargaan terhadap Harut dan Marut yang telah dianggap oleh rakyat sebagai guru besar, penguasa kerajaan Babylon memberikan mereka kedudukan tinggi sebagai penasihat kerajaan dan harta yang berlimpah. Namun, ternyata kedudukan tinggi dan harta tersebut perlahan-lahan mulai membuat hawa nafsu Harut dan Marut menjadi tak terkendali. Mereka akhirnya mabuk dalam kenikmatan duniawi dan melupakan tugas-tugas mereka sebagai manusia
dan berakhir dengan sebuah skandal. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dengan kehendak Allah lalu datang seorang wanita yang cantik bagai bunga atau Zahrah. Zahrah pun mendatangi kedua malaikat tersebut untuk mengujinya. Kedua malaikat tersebut tertarik dengan kecantikan Zahrah hingga timbullah keinginan atau hasrat terhadapnya. Zahrah berkata, "Maukah kamu mengucapkan kalimat mantra musyrik?" Kedua malaikat tersebut menjawab, "Tidak, demi Allah, sedikit pun kami tidak mau mempersekutukan Allah untuk selama-lamanya." Kemudian Zahrah meninggalkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian dia kembali lagi membawa anak kecil. Sambil mendekati kedua malaikat tersebut, Zahrah berkata, "Bersediakah kamu membunuh anak kecil ini?" Kedua malaikat tersebut menjawab, "Tentu saja tidak. Demi Allah, selamanya aku tidak akan membunuhnya." Lagi-lagi Zahrah meninggalkan mereka dan datang sambil membawa segelas arak. Setelah merayu mereka, akhirnya Zahrah berkata, "Aku tidak akan mengikuti kamu sebelum kamu berdua minum arak ini." Akhirnya kedua malaikat tersebut meminumnya hingga mabuk, dan kemudian mereka berzina dengan Zahrah sebelum akhirnya membunuh anak kecil tersebut dan mengucapkan kalimat musyrik. Singkat cerita, beberapa hari setelah terjadinya skandal ini, datanglah malaikat Jibril dari langit memberitahukan Harut dan Marut bahwa masa tugas mereka telah berakhir dan mereka dipanggil kembali ke langit untuk melapor. Betapa kagetnya Harut dan Marut karena saat itu juga ingatan mereka sebagai malaikat telah kembali. Diriwayatkan oleh Makhul dari Mu'an, maka datanglah dari sisi Allah malaikat Jibril kepada mereka. Pada saat Jibril datang, Harut dan Marut menangis, dan Jibril ikut menangis sambil berkata, "Sesungguhnya cobaan apakah yang membuat kalian sampai hanyut seperti ini?" Dengan ketakutan yang dahsyat, Harut dan Marut kembali ke langit untuk melaporkan tugas mereka kepada Allah. Maka disaksikan para malaikat yang lain, Harut dan Marut melaporkan tugas-tugasnya sebagai manusia yang berakhir dengan skandal dosa. Saat itu juga seluruh malaikat bertasbih dan beristighfar kepada Allah karena mereka menyadari betapa tidak mudahnya menjadi manusia dan betapa masih ada manusia-manusia yang baik yang tidak layak diazab. Akhirnya Allah menutup sidang tersebut dengan menawarkan pada Harut dan Marut pilihan, ingin diazab di dunia atau ingin diazab di akhirat. Harut dan Marut yang mengetahui betapa dahsyatnya azab akhirat tentu saja langsung memilih azab di dunia. Dan menurut berbagai kisah, Harut dan Marut hingga kini masih tergantung dengan keadaan kaki di atas dan kepala di bawah. Pernah ada seorang wanita tua dari wilayah sekitar Babylon yang melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah melihat dua orang malaikat ini di sebuah sumur tua di gurun wilayah Babylon. Diriwayatkan oleh Abi Hatim dari Aswam bin Rawat, dari Adam, dari Abi Ja'far, dari Qais Ubaid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kesimpulan dan hikmah yang didapat, walaupun itu malaikat, ketika diberi hawa nafsu maka malaikat pun akan melakukan dosa. Jadi benar bahwa manusia adalah tempatnya lupa dan dosa karena ada hawa nafsu di dalam diri manusia. Sahabat pena pencari hikmah, mari kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW saja yang sudah dijamin masuk surga beristighfar 70-100 kali setiap hari. Ingat, saling mengingatkan dalam kebaikan kepada sesama muslim dan jangan menghina agama lain. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk menambah iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.